Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat salat berjamaah zuhur di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan hingga ke jalan yang terang berjalan ke nikmati Islam. Hadirin rahimahullah. Saya seorang muslim, kalian seorang muslim, dan kita semua adalah seorang muslim. Dan alhamdulillah agama kita adalah Islam. Islam yang berasal dari kata aslama, yang artinya tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa harus Islam? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran di surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan setiap agama pasti mempunyai aturan dan fondasi kokoh. Dan Islam mempunyai 5 pilar atau yang biasa kita sebut dengan 5 rukun Islam. Rukun yang berasal dari kata rukun atau artinya tiang atau pilar supaya agama kita tetap berdiri tegak sebagaimana mestinya. Dan Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya yang berbunyi Bunyal Islam ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mengerjakan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rukun Islam yang pertama yakni syahadat. Syahadat yang artinya bersaksi. Dan isinya ikrar kepada 2 tauhid. Tauhid yang pertama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan tauhid kepada Nabi Muhammad yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Syahadat bisa juga dijadikan pintu gerbang masuknya orang ke dalam Islam. Karena terkadang ada orang Muslim tapi tidak pernah melakukan rukun-rukun Islam. Biasa disebut dengan IKTP atau Islam hanya di KTP saja. Lalu rukun Islam yang kedua yakni sholat. Sholat ada sholat fardu yang biasa kita lakukan 5 kali dalam sehari, dan sholat sunnah yang contohnya sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih dan lain-lain. Dan mengapa sholat begitu sangat penting? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab ketika nanti di akhir kelas. Dan jika baik sholatnya, maka insya Allah baik juga amalan yang lainnya. Lalu rukun Islam yang ketiga yakni zakat. Zakat yang berarti suci atau membersihkan harta kita supaya barokah nantinya. Zakat ada menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah biasa dilakukan saat bulan Ramadan dan harus dibayarkan sebelum sholat Id menaiki mimbarnya. Dan zakat mal harus dibayarkan ketika sudah mencapai nisabnya. Zakat adalah bentuk kasih sayang kita terhadap sama muslim yang kurang mampu.
Lalu rukun Islam yang keempat adalah puasa. Puasa bisa dibagi menjadi dua. Puasa wajib yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, dan puasa sunnah yang contohnya puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa yang lain-lainnya. Tapi yang ditekankan di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan begitu penting karena wajib. Jika kita meninggalkan puasa tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Dan terkadang orang di luar sana ketika bulan Ramadan bukanlah mencari pahala yang banyak, melainkan menunggu info dari teman-temannya yang bisa kita sebut dengan bukber. Bukber tidak salah, tapi jadi salah ketika kita melalaikan ibadah yang sunnah dan wajib. Tapi saya yakin anak-anak tadi meskipun bukber tetap melaksanakan ibadah sunnah dan wajibnya. Lalu salat rukun Islam yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Mampu secara apa? Mampu secara fisik dan psikisnya, aman dalam perjalanan, mampu secara ongkos naik hajinya, dan dilakukan di bulan haji, yakni 9 Zulhijjah. Yang kita ketahui bersama bahwa harga haji di Indonesia sangatlah tidak murah. Kita setidaknya harus membandrol harga 100 jutaan atau lebih. Itu pun kita harus menunggu selama 15 sampai 20 tahun bahkan lebih. Mungkin jikalau kata-kata anak muda zaman sekarang mungkin berkata, mending uang segitu saya berikan titik 25R, dia dapat gengsi. Tapi kita bisa juga menjaga haji tahun depan dan patrol tidaknya Prof. Project harga 500 sampai 600 juta rupiah, mungkin setara dengan Toyota Fortuner baru hari ini. Tapi dibalik itu semua, tidaknya kita diwajibkan untuk mempunyai keinginan atau tekad yang kuat agar kita bisa pergi ke sana. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang mungkin terkenang di hati Anda, karena sejatinya saya ini sedang belajar. Sendirian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum.